untuk mengganti orang berdosa harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Oke, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi Sabu Kebar Channel. Pada pagi hari ini ada satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh saudari Idawati. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati, sedangkan umatnya dengan begonya menyembah Yesus dan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan atau komentar ini, saya mengambil satu video yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra. Selalu saya mengambil dari channel YouTube-nya. Oleh karena itu mari kita saksikan. Allah mau menyelamatkan orang berdosa, tapi hukuman mati harus jalan demi keadilan Allah. Ya. Nah, lalu kalau saya harus dihukum mati, tapi Allah mau menyelamatkan saya, tapi hukuman Allah harus jalan, maka harus ada yang menggantikan saya untuk mati, kan? Nah, harus ada yang menggantikan saya untuk mati. Yang menggantikan saya ini tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa, dia harus mati untuk dosanya. Bagaimana dia bisa mati untuk dosa saya? Ya. Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa, harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dengan kata lain, Allah Bapa sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasihi, tapi perwakilan orang berdosa. Maka murka Allah kepada dosa yang harus mematikan itu ditimpakan kepada Kristus. Maka Kristus akhirnya harus mati. Mati rohani terpisah dengan Allah. Kapan itu terjadi? Waktu dia teriak, Eli, Eli lama sabatani. Kematian rohani terjadi. Kematian fisik terjadi. Kapan? Pada waktu dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian kekal di neraka itu terjadi. Kapan? Pada waktu pengakuan iman rasuli mengatakan turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut bukan berarti Kristus betul-betul ke neraka. Tidak. Karena waktu mati, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti tubuh Yesus di kuburan, rohnya di Bapa di surga. Nggak ada yang ke neraka. Terus apa maksudnya turun ke dalam kerajaan maut? Maksudnya hukuman neraka ditanggung di atas kayu salib. Ya. Setelah semuanya itu, Yesus bilang, tetelestai, sudah selesai. Berarti penebusan atau hukuman yang untuk orang berdosa sudah selesai. Kalau sudah selesai ya, dosa semua sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, maka untuk selamat orang hanya perlu beriman atau percaya kepada Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, karena itulah, maka biarpun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak punya juru selamat. Kamu mati, kamu akan masuk neraka. Ya. Dan termasuk saudara yang, kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya juru selamat. Saudara boleh beramal saleh sebaik apapun. Sebenarnya bisa menyelamatkan kamu. Asal kamu tidak ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, kamu harus masuk ke neraka jahanam. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Berarti syarat masuk neraka itu dosa satu saja. Masuk neraka. Jadi kamu boleh beramal saleh sebanyak apapun. Tapi kalau ada dosa satu, kamu binasa. Kamu orang berdosa, kamu pasti masuk neraka jahanam.
Saya juga orang berdosa. Saya pasti masuk neraka jahanam. Bedanya kau dan saya adalah saya punya juru selamat, kau tidak punya. Ya, karena itulah maka saya bisa pasti keselamatan saya. Bukan karena saya baik. Saya bisa yakin mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga, baik mati dengan tenang maupun meronta-ronta, saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena saya punya juru selamat yang sudah membayar dosa saya dan dia berkata, sudah selesai. Saya menyandarkan keselamatan saya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Celakalah kamu kalau kamu menyandarkan keselamatanmu pada pekerjaanmu sendiri yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Karena itulah maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita masih mengalami kematian rohani, tidak. Kematian kekal tidak, tapi kematian jasmani masih ada. Kenapa? Karena itulah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kerajaan surga. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Oke, baik, kita telah mendengar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Soros sangat jelas sekali bahwa tujuan Tuhan Yesus mati, tujuan Tuhan Yesus disalibkan adalah hanya karena umat yang berdosa. Karena itu, dengan video ini dapat memberkati kita semua. Dan mohon dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya Injil Tuhan terus diberitakan.